Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Nusa Cendana, Pak Dekan, dan juga para seluruh pimpinan Universitas Nusa Cendana Kupang yang saya hormati. Terkhusus tentunya juga Panitia Seminar Nasional Fisika tahun 2023 Universitas Nusa Cendana yang diadakan oleh Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga tentunya yang saya hormati para narasumber di keynote speakers di seminar ini, Bapak Profesor Dr. Adi Susilo, Profesor dari Universitas Brawijaya, kemudian yang saya hormati Bapak Yusuf Adi, MT, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kupang, serta narasumber seluruh peserta seminar yang berbahagia. Mohon izin untuk memberikan materi seminar ini, saya akan share screen. Baik, Bapak sekalian, seluruh peserta seminar yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan suatu topik yang tentu bahan ataupun menjadi riset yang sangat up to date saat ini, bagaimana terkait dengan data akuisisi untuk monitoring data-data lingkungan dan juga prospeknya untuk penerapan IoT, Internet of Things. Dan tentu ini menjadi suatu yang topik yang menarik di era yang sekarang ini. Dan kebetulan kami melakukan penelitian di bidang ini sudah kami lakukan sejak lama. Maka di sini ada tim saya, Bapak Dodi Yudo Setiawan yang tentu juga hadir di dalam seminar ini, dan juga nanti Bapak Ronius. Dan saya adalah dosen di jurusan Fisika Universitas Lampung yang saat ini bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun demikian, ini terkait dengan Seminar Nasional Fisika, saya akan memberikan topik khusus bagaimana riset di dalam peer group yang kami lakukan. Teman-teman semua, bahwa bahan yang akan saya sampaikan yang pertama nanti terkait dengan pendahuluan, kemudian sistem sensornya, kemudian data akuisisi, sistem transmisi, dan juga database sistemnya, kemudian juga online dan SMS gateway system, yang kemudian nanti prospek penelitian ke depan atau yang saat ini kami lakukan. Maka di dalam presentasi ini memang kami mencoba mengambil dari beberapa riset yang telah kami lakukan, dan kami di akhir nanti akan kami sampaikan prospek yang saat ini sedang kami lakukan. Teman-teman sekalian, untuk mengambil topik pemantauan lingkungan, saya mengambil salah satu study case-nya adalah terkait dengan bencana alam, yang tentu ini merupakan sesuatu yang sangat penting, harus kita mitigasi, harus kita deteksi sejak dini. Maka ini semua bisa kita lakukan dalam konteks pemantauan dini untuk deteksi bencana. Kalau kita lihat misalkan di sini bencana itu dibagi-bagi, ada karena terkait dengan air, dalam hal ini banjir ataupun tsunami, kemudian terkait dengan meteorologi, jadi gelombang panas, gelombang dingin atau tornado, El Nino dan seterusnya yang saat ini terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi bencana yang terkait dengan geologi. Jadi ada tanah longsor, landslide, kemudian gempa ataupun vulkanik, ya letusan gunung api dan seterusnya. Dan ini semua tentu menjadikan pada kita semua untuk bagaimana kita sebagai ilmuwan memikirkan bagaimana kita meminimalisir dampak dari bencana-bencana tersebut. Sampai contoh yang pertama adalah riset yang kami lakukan sejak di tahun 2007 ini, kami juga telah melakukan sejak awal bagaimana bencana yang terkait dengan penanganan atau akuisisi data terkait data banjir. Yang kalau kita lihat bahwa data ini sangat penting karena banjir ini sejatinya yang khususnya diakibatkan oleh luapan sungai ataupun dari air laut, ini bisa kita pantau sejak dini sehingga kemudian bisa kita mitigasi. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bahwa
pemantauan tinggi muka air itu masih mayoritas kalau kita temui di Indonesia ini ada sifatnya masih manual. Artinya ada sistem pengukuran tinggi muka air seperti di gambar, itu ada di sungai, tingginya sudah berapa meter dan seterusnya. Namun demikian tentu sistem-sistem seperti ini memiliki kelemahan yang tentu sangat subjektif dari si pembaca dan juga memerlukan ditunggu 24 jam dan seterusnya, dan juga kecepatan informasi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sistem ini kami kembangkan nanti ada sifatnya sistem otomatis. Desain dari sistem yang kami lakukan di sini, kami melakukan beberapa konsep sejatinya. Ini adalah sistem yang pertama adalah menggunakan sensor ultrasonik. Jadi kalau kita lihat di sini nanti pendeteksi dari tinggi muka air menggunakan sensor transducer ultrasonik yang dideteksi tinggi muka airnya, kemudian penampilan atau tampilan datanya yang pertama bisa ditampilkan langsung berupa LCD data informasi yang ada di dekat transducer ultrasonik, kemudian bisa juga berupa LED dalam arti tentu LED-nya misalkan hijau, kuning, terus kemudian merah misalkan tinggi muka airnya, dan kemudian juga yang ketiga adalah outputnya bisa berupa alarm, berupa deteksi kalau tinggi sekian, alarmnya bunyinya demikian, tingginya sekian, bunyinya demikian, dan seterusnya. Dan itu semua bisa kita koordinasikan atau dalam hal ini kita kendalikan menggunakan microcontroller. Dalam hal ini kami saat itu ya kami lakukan ini sudah lama menggunakan microcontroller Atmega 16. Tentu sekarang sudah Arduino ya, sekarang sudah. Terus kemudian kami melakukannya juga menggunakan sistem konverter dengan komputer saat itu. Terus kemudian dari sistem komputer ini ditransfer ke sistem server dan kemudian ditransmisikan menggunakan sistem transmisi BTS, jadi Transceiver Base Transceiver Station, jadi SMS system. Kemudian kita bisa menerima informasi tadi dalam bentuk SMS tentang tinggi muka air yang kita sungai yang kita data atau kita ambil informasinya. Kemudian berikutnya kita karena ini sistem ini akan dipergunakan di lapangan, dalam hal ini di lokasi, maka sistem solar dalam hal ini power sistemnya ini juga harus independen. Maka sistem yang kami bangun adalah semuanya menggunakan sistem solar cell. Nah, di sini kami ambil contoh, ini adalah analisis dari sistem solar cell-nya, kemudian juga sistem pengisian baterainya dan seterusnya. Ini adalah hasil kurva efektifnya mendapatkan power. Di situ bisa kita lihat, misalkan di grafik kanan bawah, ini adalah vertikalnya arus ampere, kemudian horizontalnya adalah tegangan. Maka di sini kita mendapatkan titik optimal dari daya yang kita miliki, sehingga kemudian kita bisa menghitung kira-kira nanti berapa solar cell yang kita perlukan untuk kebutuhan alat yang akan kita deteksi. Kemudian ini tadi di awal saya sampaikan adalah menggunakan sistem pendeteksi manual yang kita lakukan menggunakan sistem potensiometer. Teman-teman semua tentu mengikuti bahwa potensiometer kita hubungkan dengan dua tali, kemudian dengan dua pelampung, maka kita bisa ukur tinggi muka air berdasarkan naik turunnya pelampung, sehingga memutar potensiometer, yang potensiometer ini bisa kemudian menghasilkan perbedaan resistensi yang outputnya adalah perubahan tegangan yang itu linear terhadap tinggi muka air. Kami gunakan saat itu adalah diameter pipanya 0,076 meter. Kemudian juga di sini kita memiliki bahwa ketika berputar ini didapatkan perputarannya ada sekitar ringnya antara 0,086 dan kemudian juga memberikan putaran 0,27 meter. Jadi ini adalah nanti fungsi angka-angka ini adalah untuk mengetahui nanti resolusi tinggi muka air yang bisa dideteksi dengan konsep ini. Kemudian konsep ini juga demikian, kita taruh di dalam pipa, ini juga mempunyai fungsi supaya nanti tidak terpengaruh oleh ombak. Ya, di dalam pipa, sehingga pelampungnya di dalam pipa, sehingga ketika ombak dia tidak terpengaruh. Kemudian juga tentunya ini resolusi
yang kita lakukan ini juga sangat bagus sekali. Kemudian ini mampu ring pengukurannya sangat lebar. Ini keuntungannya. Resolusinya memang lebih rendah dibanding dengan menggunakan ultrasonik, tapi memiliki ring pengukuran yang ini hingga 2,7 meter. Jadi bisa tinggi perubahannya bisa sampai 2,7 meter dengan 10 putaran potensiometernya. Nah, kemudian ini adalah hasil desain kami yang kami publikasikan di tahun 2011. Nah, ini adalah analisis grafiknya. Ini adalah grafik respon fungsi tinggi muka air terhadap resistor. Resistansi yang dihasilkan tadi sangat linear. Kemudian ketika konversi ke tegangan, ini menghasilkan tegangan analognya dengan fungsi persamaannya Y sama dengan 1,8173X, di mana ini adalah merupakan fungsi konversi tinggi muka air terhadap tegangan yang dihasilkan. Dan kami memiliki resolusi sensibilitasnya adalah 3,666 kilo ohm per meter. Artinya ketika perubahan 1 meter, ibaratnya 1 meter tinggi muka air akan menghasilkan perubahan resistansi sebesar 3,6 kilo ohm. Nah, tentu ini memiliki suatu yang sangat bagus sekali. Namun demikian memang sebagai saya katakan masih lebih rendah resolusinya ketimbang menggunakan ultrasonik. Kemudian juga sistem errornya ini ada 1,1%, 1,11%. Kemudian terkait dengan ring kemampuan pengukurannya adalah 0 sampai 2,7 meter. Ini yang sesuatu yang sangat baik adalah di sini nih, memiliki lebar daya deteksinya sangat lebar. Selanjutnya, nah kemudian sedikit analisis yang saya singgung di awal, sistem sensor ultrasonik yang kami lakukan. Di sini kami juga menggunakan sistem pendeteksi tinggi muka airnya menggunakan ultrasonik. Dalam hal ini adalah memiliki resolusi yang sebagaimana ditampilkan dalam grafik. Ini adalah sistem digital angkanya. Itu fungsi persamaannya adalah Y sama dengan 5143,4X plus dengan ini. Itu adalah fungsi jarak, dalam hal ini jarak terhadap number ataupun angka digital yang dihasilkan oleh sistem transducer ultrasoniknya. Dan kami juga melakukan adjustment, pengaturan terkait dengan sudut refleksi dan seterusnya, ini kami analisis, dan ini juga pernah kami publikasikan di tahun 2012. Nah, kemudian secara berikutnya, besaran yang juga kami deteksi adalah sistem pendeteksian curah hujan. Karena kita ketahui bahwa untuk mengetahui akan terjadi banjir atau tidak, kita harus juga tahu di hulu kira-kira curah hujannya seperti apa. Oleh karena itu kami mendesain sistem pendeteksian curah hujan di sini menggunakan alat ukur yang kita desain sendiri yang kemudian menghasilkan suatu resolusi yang sangat tinggi saat itu, karena konsep yang kita gunakan adalah berbasis massa jenisnya, massa jenis air hujan, kemudian kita timbang, dengan timbangan itu kita tahu volumenya, dengan tahu volumenya maka kita tahu tinggi curah hujannya, karena curah hujan itu satuannya adalah tinggi mililiter, satuannya adalah milimeter, dan itu dihasilkan dari konsep volume dari suatu kerucut yang itu kemudian dikonversi menjadi sebuah tinggi curah hujan, dan ini kami publikasikan di tahun 2016. Nah, kemudian analisisnya adalah ini yang tadi barusan saya sampaikan, adalah memiliki resolusinya 0,28 mm tinggi muka air yang tinggi curah hujan yang dihasilkan dari alat yang kami desain tadi adalah sampai resolusinya 0,2 mm. Tentu ini menghasilkan sebuah informasi yang sangat detail sekali, dan kemudian data curah hujannya bisa kita simpan. Ini adalah data di sampingnya merupakan data fungsi waktu, tinggi curah hujannya berapa. Gitu. Misalkan sampai contoh di sini adalah tanggal 26 November 2015, misalkan pukul 14:34 menit lewat 23 detik, tingginya adalah 5,65 mm. Ini adalah data yang nanti ada di dalam database. Kemudian
Kita juga menganalisis histeresisnya. Jadi bagaimana nilai naik sama nilai turun dari respon alat juga kita analisis. Nah, ini adalah sistem data akuisisi yang kemudian itu tadi di sistem sensor, kemudian ini sistem akuisisinya yang bagaimana sistem fisis, kemudian deteksi oleh sensor, konversi ADC yang ketika masih sistem analog sensornya, kemudian masuk microcontroller ataupun jadi satu, kemudian masuk ke sistem komputer, kemudian juga dikonversi ke sistem serial, data serial. Nah, tentu teman-teman sekalian, ini kemudian yang kedua sistem transmisi datanya. Sistem transmisi data, kami juga melakukan beberapa kali konsep menggunakan wireless system, kemudian juga menggunakan gelombang FM. Ini juga kami lakukan untuk memodelkan sistem transmisi datanya. Ini juga sistem transmisi data yang kami lakukan, kami publikasikan di tahun 2010. Ini penelitian dengan Mas Dodi yang sekarang juga hadir di sini di seminar ini. Nah, kemudian berikutnya setelah transmisi, inilah data yang kemudian muncul di website, di internet, yang kita bisa deteksi tadi, sistem tinggi muka air, kemudian transmisi datanya, kemudian masuk ke dalam sistem komputer server, dan kemudian terhubung ke jaringan internet. Maka kita bisa lihat di sini, bisa kemudian muncul di dalam sistem internet kita. Misalkan kami ambil contoh di sini adalah menggunakan interfacing sistemnya menggunakan Visual Basic, kemudian database sistemnya menggunakan MySQL, kemudian web desainnya menggunakan PHP. Ini adalah tampilan tadi data yang kita ukur. Kemudian ini bisa juga kita lihat, ini sistem online-nya ini adalah menggunakan data. Jadi kami ada dua. Yang pertama ada data dalam konteks database-nya. Jadi sebelum ditampilkan secara online, ini yang di belakang itu adalah data yang ada di database. Kemudian yang di depan ini data yang ada di sistem internet. Jadi kita bisa menggunakan model tabel. Misalkan kita ambil di sini, misalkan pada yang ada warna birunya, ini adalah tanggal 10 bulan 11 2012 pada pukul 09, tinggi muka airnya adalah 594. Nah, teman-teman sekalian, ini kami juga melakukan analisis bagaimana sistem transmisi datanya. Adakah gap data yang masuk ke database sama data yang ditransmisi dan data yang diterima oleh sistem SMS. Karena kalau kita konsep tadi yang terbaru yang kami lakukan menggunakan konsep SMS, karena saat itu yang kita kembangkan adalah menggunakan sistem SMS. Nah, ini kemudian contoh di data yang muncul di internet, di grafik internet. Maka kita secara online, secara real time itu bisa kita melihat bagaimana tinggi permukaan air seperti grafik, jadi naik turun dan seterusnya. Dan tentu sebagaimana barusan saya sampaikan, kami menganalisis gap tinggi grafik ini kan fungsi waktu ini. Jadi X-nya adalah waktu, Y-nya adalah tinggi muka air. Dan ini sedang kami juga sudah melakukan analisis gap jeda waktunya. Dan ini sambil contoh beberapa analisis yang kami lakukan terkait nanti dengan waktu. Nah, kemudian ini tampilan menggunakan database di sistem online seperti ini, data yang kita dapatkan. Misalkan yang paling kiri ada nama sungainya, karena kita bisa memasang di banyak sungai. Tergantung tadi sensor kita tadi kita taruh di mana. Jadi atau berapa sensor, berapa titik yang kita deteksi, maka kita bisa menambahkan di sana nama sungainya, tingginya berapa, kapan waktunya, dan seterusnya. Dan ini kemudian ini sambil contoh teman-teman sekalian. Ini yang menarik yang kami lakukan konsep SMS Gateway yang tadi saya singgung di awal. Ini misalkan SMS yang dikirimkan sambil contoh ini data nomor 32, kemudian ini nomor HP yang dikirimi oleh SMS ini. Kenapa ini konsepnya pakai SMS atau kenapa tidak langsung dibuka umum? Kita ketahui bahwa ketika kita bicara banjir, kita tidak bisa dengan serta-merta kita yang mengumumkan, tapi dituju kepada nomor yang kemudian nanti yang berhak mengumumkan. Dalam hal ini adalah mungkin dari BMKG atau mungkin penanggulangan bencana dan seterusnya. Maka memang kita set nomor HP yang dituju untuk mendapatkan SMS itu kita kirimi.
Misalkan di sini pada pukul 14:35 lewat 08 detik. Ketinggiannya adalah 576 cm. Itu adalah data yang kita kirim. Maka yang menerima SMS, ini di bawahnya, SMS centernya, itu akan menerima pada saat ini pukul 14:35:08, ketinggiannya 576. Dan itu diterima pada detik 14 lewat pukul 14:37 18 detik. Maka ada gap sekitar 2 menit sekian. Nah, ini yang menjadi bagian dari riset yang tentu menjadi sesuatu yang sangat penting karena ada gap waktu yang diterimanya. Dan ini menjadi analisis kami untuk tentu menjadi bagian dari riset untuk bagaimana fungsi 2 menit ini bisa kita minimalisir, dan ini tentu sangat terpengaruhi oleh sistem jaringan kita. Jadi ada kendalanya di sistem transmisi datanya. Tentu sekalian, ini ada contoh data-data yang kami tampilkan, kemudian selisih waktu yang didapatkan. Ini ada selisih waktu sampai 20 detik, ada 104 detik. Sengaja kami ambil data-data yang tinggi untuk memberikan gambaran inilah bagaimana yang harus kita analisis, kemudian kita cari solusinya, dan kami sudah mendapatkan tanda kutip permasalahan karena memang ada di sistem transmisi data, kemudian juga konversi dari database ke sistem online itu juga menjadi jeda waktu yang penting. Dan ini kami publikasikan di tahun 2017. Ini adalah foto-foto yang kami lakukan. Ada yang sistem deteksi yang tadi menggunakan konsep apungan, ini juga kita lakukan. Ini sistem ultrasonik. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, ini adalah sistem sensor yang barusan saya singgung. Nah, sekarang saya sudah pada tahap akhir bahwa saat ini kami sedang melakukan riset pengembangan implementasi yang tentunya lebih komprehensif, lebih holistik, lebih integratif karena kita menggunakan konsep sistem IoT, jadi otomasi dan Internet of Things pada pertanian cerdas. Yang ini sedang dilakukan oleh mahasiswa doktor, dalam hal ini namanya Pak Dodi Yudo Setiawan, yang ini sedang melakukan riset bagaimana implementasi dari konsep pembacaan data tadi, kemudian aksi sistem kendalinya yang ini diaplikasikan untuk sistem pertanian cerdas dan menggunakan sistem internet. Kalau kita lihat di sini, Internet of Things, ini aplikasi terapannya sangat banyak sekali. Ada di agriculture, kemudian ada smart industry, smart living, misalkan, dan seterusnya. Ini tentu menjadi aplikasi dari internet yang saat ini ada di kita. Tentu sekalian, maka konsep yang dibangun riset saat ini yang kita lakukan bersama tim adalah bagaimana kita mengendalikan sistem pertanian itu dengan menggunakan sistem internet, jadi mobile application. Nah, ini adalah desain sistem sistem yang kami bangun. Jadi di sini ada berbagai sistem sensor, ada sensor untuk pH, kemudian ada juga untuk kelembapan, dan kemudian di sini aksinya juga ada aliran air, kemudian juga nanti untuk pemupukan dan seterusnya. Dan kemudian itu kita lakukan melalui server, dan kemudian dari server itulah kemudian kita bisa mengendalikan melalui jaringan internet, dalam hal ini melalui aplikasi handphone ataupun melalui server yang terhubung ke sistem kita. Dan ini adalah yang saat ini dilakukan. Ini adalah salah satu di greenhouse, bagaimana tanaman didesain, karena ini memang aplikasinya kita pakai modelnya nanti adalah di rooftop, jadi di atas gedung bertingkat di lantai paling atas yang saat ini sedang dilakukan riset. Bahwa ini contohnya, ini adalah untuk plannya, untuk penanamannya, itu adalah kotak-kotak atau karung-karung kecil yang ini ditaruh dengan media untuk tanaman. Itu kita lihat di sini seperti matriks, jadi semuanya ditaruh dengan rapi, dengan jarak yang rapi. Kemudian sebelah bawahnya ini adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk artinya dicampur media tanahnya ini, media tanamnya untuk kemudian ditanami. Sebelah kirinya
ini adalah saat ini sudah tumbuh tanaman yang kemudian di sana juga dipasang dengan pipa-pipa dan kabel elektroda untuk mendeteksi kapan harus disiram, kapan harus diobati dan seterusnya. Ini. Dan ini adalah contoh yang sekarang sudah tumbuh tanaman yang kami lakukan bersama dan dimotori oleh Pak Mas Dodi. Kemudian kalau kita perbesar, inilah contohnya. Ada satu tanaman yang di situ ada sensor yang kita taruh di dalamnya untuk mengetahui tingkat kelembapan ataupun tingkat kekeringan tanah, sehingga kemudian ada aksi untuk menyiram ataupun mengobati. Dan di bawah adalah sistem kendali yang kita lakukan untuk mengendalikan seluruh pemupukan ataupun penyiraman dari tanaman yang ada di greenhouse yang kita buat. Saya kira ini teman-teman semua peserta seminar yang berbahagia, dan tentu kami masih mengembangkan terus konsep bagaimana optimasi dari pemanfaat IoT ini untuk pertanian cerdas, di mana semuanya sudah menggunakan sistem kendali. Jadi ini nanti bisa secara otomatis tentunya bisa berjalan pengobatan maupun penyiramannya, serta tentunya pendeteksian yang lain, kelembapan misalkan, ini juga dalam satu kesatuan pendeteksian. Saya kira itu, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih, dan saya kira cukup dari presenter kami, dan semoga ada manfaatnya, dan tentu nanti Pak Dodi akan ikut di seminar ini. Kalau kiranya ada pertanyaan atau mungkin sharing, ingin kerjasama riset dan seterusnya, nanti silakan bisa menghubungi Pak Dodi Yudo Setiawan yang hadir secara langsung atau melalui Zoom di seminar ini. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi apresiasi kepada panitia dan Pak Rektor, Pak Dekan, semua teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.